Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imamah dari kelas 11 TKI 1. Perkenalkan, nama saya Azra Alexandra Johani dari kelas 11 TKI 1. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aziza dari kelas 11 TKI 1. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia Ramadhani dari 11 TKI 1. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Zulfa dari kelas 11 TKI 3. Perkenalkan, nama saya Putri Naila dari 11 TKI 3. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Salah satu tokoh perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang adalah Pangsuma, yaitu pemimpin dari suku Dayak. sekolah yang terlibat yaitu Syafarudin Usman, Isnawi Tadin, Biliwut, Abdul Qadir, Pangeran Antasari, Sultan Hidayatullah. Rakyat yang tak tahan ditindas Jepang Akhirnya bangkit melawan Jepang dengan pimpinan Pangsuma dan Panglinggar. Lokasi terjadinya perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang, diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Banjarmasin. Perlawanan rakyat Kalimantan tersebut dilatar belakangi oleh penindasan yang dilakukan militer Jepang terhadap penduduk asli Kalimantan. Perlawanan Pangsuma berlangsung dari tahun 1944 sampai 1945 dan berlangsung di hutan belantara Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang dipicu oleh 1. Perlakuan Jepang yang sewenang-wenang terhadap suku desa Dayak. 2. Pengerahan pemuda, pengenalan budaya Jepang, dan kewajiban kerja bakti. 3. Kondisi itu semakin sulit. 4. Kekejaman Jepang terhadap rakyat. 5. Tindakan Jepang yang sewenang-wenang. 6. Kedatangan Jepang yang mulai menyulitkan kehidupan masyarakat, baik dalam segi ekonomi hingga sosial. Pada 1942, Jepang berhasil merebut Kalimantan dari Belanda tanpa perlawanan berarti. Masa penjajahan Jepang merupakan salah satu periode terkelam dalam sejarah Indonesia, sehingga memicu perlawanan dari rakyat. Di Kalimantan, perlawanan terhadap Jepang dilakukan secara besar-besaran di Kalimantan Barat dan Selatan. Gerakan perlawanan ini dipicu oleh berbagai sebab, tetapi umumnya karena tindakan Jepang yang sewenang-wenang. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang sangat kompleks. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 19 Desember tahun 1941. Setelah berhasil mengusir Belanda tanpa mendapat perlawanan berarti, Jepang pun mudah menguasai kota-kota pedalaman seperti Putu Sibau dan Sanggau, hingga kota besar seperti Banjarmasin. Kedatangan Jepang segera menyebabkan kondisi perekonomian menjadi macet hingga menimbulkan bencana kelaparan yang merajalela. Selain itu, pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, ada dua buah perusahaan yang masuk, yaitu Nomura, pertambangan, dan Sumitomo, perkayuan. Untuk menjalankan kedua perusahaan itu, Jepang mempekerjakan sekitar 80.000 rakyat dengan sistem kerja paksa, Romusha. Hal inilah yang kemudian memicu perlawanan. Tekad perlawanan di Kalimantan Barat semakin besar saat kebijakan sewenang-wenang Jepang ditambah dengan disiplin keras yang diterapkan pemerintahan militernya. Pasalnya, rakyat Kalimantan Barat dipaksa membungkuk untuk menghormati tentara Jepang. Apabila menolak, mereka akan diberi kekerasan fisik. Tindakan yang dilakukan Jepang ini tidak dapat ditoleransi lagi karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan diri rakyat. Jepang mencurigai adanya komplotan-komplotan dari kalangan orang China, pejabat, dan Sultan Kalimantan Selatan akan melakukan perlawanan. Semua kalangan itu kemudian dihancurkan melalui penangkapan-penangkapan pada Juli tahun 1943. Selain itu, sebanyak 1.000 orang lainnya dipenjara, termasuk 12 sultan. Di Kalimantan Barat, hal sama juga terjadi antara September tahun 1943 sampai awal tahun 1944. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1943, tokoh-tokoh masyarakat Pontianak dari berbagai golongan mengadakan pertemuan rahasia di Gedung Medan sepakat untuk merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Namun, rencana tersebut tercium pihak Jepang. Akibatnya, sebelum perlawanan dilancarkan,
Jepang lebih dulu menangkap dan membantai rakyat serta beberapa tokoh masyarakat Kalimantan Barat. Perlawanan rakyat Kalimantan tidak tahan dengan kekejaman Jepang. Pada akhir 1944, orang-orang Dayak mulai melancarkan serangan. Meski berhasil membunuh beberapa orang Jepang, perlawanan mereka belum memberikan hasil yang berarti. Bahkan perlawanan rakyat dibalas oleh Jepang dengan akibat-akibat yang sangat buruk. Pada awal 1945, orang-orang Dayak di daerah Hulu Kapuas di pedalaman Kalimantan Barat bangkit melawan Jepang. Pasukan Jepang yang sibuk menghadapi pendaratan pasukan sekutu pun menjadi kelabakan. Bahkan kegarangan orang Dayak dalam bertempur membuat banyak prajurit Jepang melarikan diri ke hilir. Hal itu membuat orang-orang Dayak semakin berani memasuki Pontianak dengan membawa senjata tajam, termasuk senapan, tombak, parang, dan sumpit. Salah satu tokoh perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang adalah Pangsuma, yang mulai melancarkan aksinya pada pertengahan Februari tahun 1945. Hingga tanggal 13 Mei tahun 1945, kondisi di Kalimantan Barat kian memburuk, terutama setelah kedatangan mandor perusahaan kayu Jepang, Osaki. Selain kejam, Osaki memaksa ingin menikahi gadis Dayak. Apabila niatnya itu ditolak, ia mengancam akan membunuh ayah gadis itu. Pada akhirnya, Pangsuma memenggal Osaki dan membakar satu perusahaan ekspedisi yang dikelola Komandan Kempei Taikaisu Nagatani di Meliau. Selain itu, pimpinan perusahaan kayu lainnya di Nisiran, Susugi, juga dipenggal. Peristiwa ini semakin membakar semangat orang-orang Dayak untuk melakukan perlawanan. Gerakan perlawanan pun berkembang luas ke segenap rumpun Dayak di hulu, pesisir, dan pedalaman Kapuas hingga Melawai, Barito, dan Mahakam. Sementara itu, Jepang yang semakin panik segera mengerahkan pasukannya dan terjadilah pertempuran hebat antara Laskar Pangsuma dan militer Jepang di Meliau. Sayangnya, Pangsuma gugur di medan perang bersama sebagian pasukannya dan perlawanan berhasil dipadamkan Jepang. Kendati demikian, harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Jepang terkabul. Pasalnya, 3 bulan setelah kematian Pangsuma, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Thank you.